Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 51 ayat 14 sampai dengan 19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, salah satu yang terindah dalam hidup kita adalah pengampunan. Dalam kitab Mazmur, kita dapat menemukan 7 pasal mengenai pengakuan dosa. Yang pertama, Mazmur pasal 6, pasal 32, pasal 38, pasal 51, pasal 102, pasal 130 dan juga pasal 143. Dalam Mazmur 51 ini merupakan Mazmur pengakuan dosa yang paling indah. Ini adalah pengakuan dosa Daud setelah Nabi Nathan menegur dia karena perzinahannya dengan Batseba. Daud meminta belas kasihan Tuhan karena ia tahu bahwa ia telah berdosa. Daud sangat menyadari bahwa hanya Allah yang dapat menghapuskan dosanya. Ia tahu bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang penuh rahmat. Walaupun Daud bersalah kepada Uria, suami Batseba, tetapi ia mengerti bahwa yang terutama ia telah berdosa kepada Allah. Keberdosaannya itu membuat dia sadar bahwa ia adalah orang yang berdosa, seperti dalam ayat 7. Sebab itu, ia rela menerima hukuman dari Allah dengan adil, sebagaimana dia telah nyatakan dalam ayat 6. Daud kemudian memohon supaya Allah membasuh dia. Daud meminta supaya hatinya ditahirkan dan batinnya diperbaharui oleh Allah dalam ayat 12. Saudara-saudari, ini sejalan dengan terhadap Nabi mengenai karya keselamatan yang akan Allah kerjakan. Dalam Yeremia 24 ayat 7 dan juga Yehezkiel 36 ayat 26, perkataan Daud juga sangat memohon agar Allah tidak mengambil rohnya yang kudus dari dirinya. Permohonan ini ia sampaikan kepada Allah supaya jangan Allah menolak dia menjadi raja seperti yang telah Allah lakukan terhadap Saul. Oleh karena itu, Daud berjanji akan mengajarkan jalan Tuhan kepada orang-orang lain untuk membawa mereka ke dalam pertobatan setelah Allah memulihkannya. Daud juga memohon supaya Allah melepaskan dia dari hutang darah tersebut. Bahkan Daud juga menyadari bahwa bukan karena darah kambing dan darah domba yang menghapuskan dosanya, tetapi hanya oleh karena Allah yang penuh dengan anugerah
menghapuskan dosanya. Jika ia datang kepada Allah dengan hati yang hancur, maka Allah akan mengampuninya. Artinya sama dengan kita. Setiap orang yang datang kepada Allah dengan penuh penyesalan akan dosa, kerendahan hati bahwa kita adalah orang berdosa, maka kita akan memperoleh pengampunan dari Allah. Melalui renungan harian Luther kita hari ini, kita dapat mengerti bahwa pertobatan Daud dari dosa yang begitu mengerikan dan pengampunan Allah yang begitu ajaib menentukan jawaban bagi Daud bahwa tidak ada dosa yang dapat memisahkan umat dari kasih Allah jika sungguh-sungguh bertobat. Oleh karena itu, datanglah kepada Allah. Hanya Allah yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Marilah sesali akan dosa-dosa kita yang telah kita perbuat, yang membuat kita jauh daripada Allah. Tidak ada satu orang pun manusia yang tidak berdosa. Marilah ratapi ketidaksadaran kita yang membuat kita tergiur oleh hawa nafsu dan membuat kita juga terasing dari Allah. Sebab kita harus sadar bahwa kita adalah orang-orang hina, orang yang membutuhkan pengampunan dari Allah. Karena itu, saudara-saudari, jangan pernah ragu untuk datang dan meminta pertolongan dari Tuhan atas dosa kita, bagaimanapun najisnya kita. Tetapi jikalau kita menyesalinya dan datang kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kita. Dan di balik pengampunan yang diberikan kepada kita, sungguh kita akan beroleh kasih karunia, yaitu hidup yang kekal. Oleh karena itu, saudara-saudari, sesalilah akan dosa-dosamu di hadapan Allah. Dan ingatlah, walaupun dosa kita begitu besar, tetapi firman-Nya berkata, meskipun dosamu merah seperti kain kermiji, tapi Allah akan mengampuni kita jikalau kita datang dengan penuh rendah hati dan dengan penuh penyesalan akan dosa. Percayalah, darah Kristus telah memberikan pengampunan dosa bagi kita. Oleh karena itu, tetaplah tinggal di dalam rendah hati, tetaplah hidup di dalam pertobatan, sehingga kita dapat mengenali diri kita, siapakah kita sesungguhnya di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.